Apa yang terjadi, which is kalau aku melihatnya I'm super thankful, bersyukur punya teman walaupun berbeda keyakinan tapi kamu berjalan lebih dekat kepada Tuhan saat ini gitu. Tapi banyak orang biasanya nanya pasti, kenapa? Ada apa? Iya, kemarin aja ada yang nanyain ke kakak aku katanya, Tanya Idul tuh Faifi kenapa sih lagi sakit ya? Loh, aku merasa bahwa Allah tuh pasti akan cukupkan, dimana kita kalau kita mau meninggalkan sesuatu yang buruk itu karenanya kita pasti akan dibantu lah. Gimana caranya untuk tetap bisa punya prioritas? Oke, gue udah mau di sini dan tetap bisa lanjut terus ke jalannya Tuhan. Aku ingat mati. Hai Komedo, komunitas Melanie Ricardo. Sudah bersama dengan teman lama yang sekarang mungkin banyak banget yang kaget dengan perubahan beliau. Ini perubahan ke arah yang lebih baik. Transformasi beliau sudah berhijrah. Sambut sama-sama di 1, 2, 3 jawab semuanya. Ini dia Faifi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3 jawab semuanya. Benar emang Faifi, suaranya masih sama kok. Karena banyak banget yang bilang, ini bener Faifi nggak sih? Oke, first of all, ini adalah bener Faifi dengan transformasi yang bener-bener 180 derajat berbeda ya. Dari yang aku tahu ya dulu ya. Iya, gitu. kita kan dari berteman udah lama banget ketemu. Dan kita dulu suka ngobrol juga karena mungkin beberapa kali Faifi pernah punya partner juga foreigner, orang asing. Aku menikah dengan orang asing. Sama-sama suka orang asing. Asal jangan makhluk asing ya, Bo. Iya. Tapi maksud gue gini, sekarang begitu ketemu, honestly I'm shocked, kaget luar biasa, kaget tapi in a good way ya, in a positive way. Oke, boleh cerita nggak sih Vi, apa yang terjadi, which is kalau aku melihatnya I'm super thankful, bersyukur punya teman walaupun berbeda keyakinan tapi kamu berjalan lebih dekat kepada Tuhan saat ini gitu. Tapi banyak orang biasanya nanya pasti, kenapa? Ada apa? Iya, kemarin aja ada yang nanyain ke kakak aku katanya, Tanya Idul tuh Faifi kenapa sih lagi sakit ya? Loh, bukan. Pasti orang nyangkain. Iya, atau aku lagi patah hati ya, atau ditinggal pacar ya? Enggak ada sama sekali. So sakit enggak? Enggak. Alhamdulillah dikasih kesehatan. Amin. Semoga panjang umur ya kita ya. Amin ya Rabbal. Panjang umur yang berkah. Amin. Benar panjang umur yang berkah itu penting. Kemudian yang kedua, patah hati, broken heart atau ada masalah? Enggak juga. Oke, jadi apa turning point kamu sampai akhirnya kamu berhijrah kepada Tuhan? Gini, awal-awal pokoknya sedikit itu aku diingatkan Allah itu pada kematian gitu. Aku tuh agak ketakutan juga setelah kematian itu kenapa ya, harus apa yang terjadi setelah kematian itu gitu. Terus kalau dihitung-hitung dari amalan kurang ya kan gitu. Terus itu sering terlintas. Terus udah gitu aku sempat sebenarnya udah pelan-pelan walaupun aku pengen untuk pakai hijab, tapi aku nggak tahu kapan saat itu. Aku udah ngomong tuh sama yang di sana, yang di Swiss itu, aku bilang aku pengennya bajunya yang agak tutup, nanti kalau aku pakai hijab biar cuman pakai kerudung gitu. Udah sambil udah pelan-pelan gitu tuh. Terus tapi dia udah mulai komplain tuh, kamu kok makin distracted malam-malam. Bangun pagi belnya jam 3 pagi dia komplain banget tuh, aduh nih anak ngapain sih gitu. Sampai aku dibeliin jam yang cuman geter doang. Iya. Terus nah itu udah mulai tuh, maksudnya tapi dari situ tuh aku sering lihat cuplikan dari Instagram itu yang kayak kajian-kajian singkat gitu. Aku suka dengerin, oh begini, tapi apa yang ada di benakku, misalnya aku pengen tahu ini, tiba-tiba nanti ada jawabannya. Wow. Gitu. Lucu ya? Lucu. Sometimes God can talk with us through so many things, through so many people. Tuhan tuh bisa bicara lewat banyak hal, termasuk lewat Instagram. Lucu gak? Iya, lucu. Sering banget. Bener ya? Caption orang atau ceramah siapa gitu. Jadi tiba-tiba ada judul gini, loh kok jawabannya ini gitu. Terus aku lebih seneng lagi tuh lihat Ustadz ini. Aku lagi hobi banget nonton Ustadz ini gitu kan. Terus udah gitu gini,
tiba-tiba ada gini, gitu ikut kajian yang langsung pahalanya lebih besar. Wah, semangat aku. Mencarilah. Yes. Aku mau nih Ustadz ini. Kebetulan saat itu Ustadz Khalid Basalamah. Yeah. Nah gitu. Terus aku bilang sama temanku, saya kalau kamu kajian sama orang ini, ajak aku dong gitu. Malah aku yang menawarkan diri gitu. Sekali doang sama dia janjian di sana, kesananya alhamdulillah ikut sendiri. Itu semua itu bukan hasil karya diriku sendiri, itu panggilan Allah. Aku kalau tanpa hidayah dan taufik dari Allah, aku nggak bisa kayak gini. Gitu. Hidayah dan taufik ya. Dan kalau di Kristen tuh kita nyebutnya aku nggak bisa lakuin sendiri tanpa kasih karunia Tuhan. Jadi dibantu gitu sama Tuhan. Karena taufik itu jadi kayak kita mengamalkannya. Kadang orang dikasih hidayah itu bisa lepas karena kita kadang manusia bisa cuek atau apa atau semintas lalu tidak mendalami. Tapi kalau dikasih taufik sekalian itu kita didorong untuk mengerjakan sesuatu gitu. Bagus banget. Sampai jadi akhirnya kamu ngejalanin sendiri. Nah, begitu aku ikut kajian itu benar-benar kayak ditarik makin cepat. Apa? Misalnya apa momen-momen misalnya gini yang kita langsung kena tek gitu loh. Banyak Mel, kayak misalnya setelah kematian itu ada alam barzah. Nanti ada alam barzah, ada mizan, timbangan antara baik dan buruk gitu. Terus ada juga neraka dan surga. Makin takut aku sama Allah Mel gitu. Terus what have I done gitu ya? Selama ini ngapain aja gitu. Dan aku selama ini taunya cuman bahwa kalau misalnya kita itu sebagai umat muslim gitu ya, tauku itu cuman sholat, puasa, ya sedekah gitu, itu adalah kewajiban. Ternyata banyak hal wajib gitu, misalnya menuntut ilmu juga wajib, ilmu agama, karena kalau kita nggak tahu ilmunya bagaimana kita mau ke surga gitu loh. Nggak tahu jalannya, nggak tahu ways-nya, nggak tahu jalannya gimana itu mau sampai gitu ya. Udah aku semakin takut sama Allah, aduh semakin mau melakukan sesuatu aku ntar dulu deh, aku nggak enak. Nah saat itu masih kalau kajian pakai, kalau enggak, tapi dari situ aku saat itu, tapi itu sebentar doang. Tapi itu pikiranku udah nggak enak gitu, perasaanku nggak enak, ini aku kok kayak bener-bener udah resah, nggak enak gitu. Akhirnya yang aku bilang, semakin kita menggali ilmu, semakin kayak ditarik itu, semakin kayak aku nggak pakai proses yang pelan-pelan. Jadi gitu. journey kamu tuh dari baju yang tadi teman-teman tahu lah 5V seperti apa, langsung lompat gitu ya. Langsung lompat. Makanya orang kaget. Dan ini juga kalau nggak salah hijabnya adalah yang syar'i ya. Iya, syar'i. Jadi yang sudah big shape besar gitu ya. Besar. Dia nggak kelihatan lagi lekuk tubuh kamu. Lekuknya nggak kelihatan. Juga kerudungnya nggak disampirkan gitu. Terus dadanya tetap kelihatan. Karena kalau dalam Islam itu yang namanya hijab itu harus menutup dada. Jadi aurat-aurat kita tuh tertutup rapat gitu ya. Terlepas dari apapun semuanya, aku kagum sih. Walaupun aku berbeda keyakinan sama kamu, kagum karena teman lihat kamu bagaimana dulunya, how do you look, ya kan, your life gitu, without judging ya. Kita di sini again, aku sama 5V hanya pengen sharing teman-teman. Tidak harus kita ngejudge bahwa karena misalnya 5V sudah berubah, kalian harus gini, enggak ya. Karena aku percaya step-step journey-nya setiap orang panggilannya berbeda-beda. Gitu. Mudah-mudahan lewat vlog ini menginspirasi yang tadinya merasa ada suara itu gitu, sudah terpanggil, masih maju mundur cantik, ya enggak ya, karena kan pasti nggak akan mudah, banyak juga godaannya kan. Banyak godaan. Sampai akhirnya yes, aku mau. Salah satunya pasti kalau seorang artis itu adalah tantangan dalam pekerjaan. Nah gini, kalau aku justru kebalikan, Mel. Kebalikan, malah justru job makin berdatangan ketika aku mau hijrah. Jadi makin kayak diuji aku tuh, ayo mau. Sorry, ini justru pekerjaan yang mengharuskan kamu tidak menggunakan hijab. Misalnya gimana kamu nyanyi, joget, kan nggak boleh lagi begitu. Jadi gimana? How the way you say no? Karena kan itu sebetulnya uang, rezeki ya. Manusia pasti mikirnya gitu kan. Apalagi saat itu aku masih ada cicilan, berat rasanya. Gimana caranya untuk tetap bisa punya prioritas? Oke, gue udah mau di sini dan tetap bisa lanjut terus ke jalannya Tuhan. Aku ingat mati. Gini, jadi kalau orang hidup ini kan selama ini 40 tahun aku sudah buang waktu banyak ya gitu. Hanya termasuk aku tuh dikasih bonus banget mungkin sama Allah ya, dengan 40 tahun aku di dunia nggak nyampe.
belum sampai hijrah, belum sampai bertobat sudah dipanggil. Alhamdulillah, aku sebelum menuju ke sana udah dipanggil. Oke. Jadi aku tuh mengingatnya begini, sewaktu-waktu besok aku bisa dipanggil atau abis ini pulang bisa dipanggil gitu. Terus apa yang aku mesti bawa nih untuk menuju kematian dan untuk bertemu dengan Allah, itu apa yang mesti kubawa gitu. Gitu, itu yang aku pikirkan. Aku terus gini juga kan di dunia ini sementara juga kan Mel. Jadi kayak kita itu singgah aja doang gitu, set gitu. Terus nanti balik lagi, dan kita tujuan akhir itu yang abadi gitu kan, Yang di sana. Nah itulah yang aku lagi kejar gitu. Nah untuk ketinggalanku yang begitu lama, bayangkan aja kalau aku ke kajian itu ternyata bukan orang tua-tua aja loh, Muda-muda. semakin makin masya Allah di sana itu banyak banget anak muda, dan aku tuh sampai gini terheran, aku kemana aja waktu muda. Tapi senang ya ngelihat orang-orang makin muda-muda makin cinta Tuhan, benar nggak? Seneng banget. Dulu kan sebutannya kalau mau ikut Tuhan ntar dia kalau udah usia udah tua. Ya kalau nyampe. Bener. Itu Mel, itu yang bikin aku tuh, ya itu semua lagi itu bukan dari aku, itu semua dari Allah. Dikuatkan. Jadi benar-benar aku tuh dapet taufik dan hidayah, dan itu aku harus pegang erat-erat. Tapi apa tesnya? Nah, Tesnya apa saat kita mau mengikut Tuhan, mendekat, hijrah, atau bahasanya apapun yang teman-teman mungkin ini ya melabelkan gitu, mendekat kepada Tuhan gitu. Apa tesnya? Karena kan pasti blessing, berkat itu jalan beriringan kadang-kadang dengan pasti ada tesnya. Iya. Mencobaan Banyak. Jadi ketika aku sudah hijab, bercadar, kemudian aku benar-benar kokoh di situ, terus aku dibully. Abis. Ada yang ngebully juga ya? Ada. Bertransformasi ke baik, ada yang ngebully juga. Jadi kadang kita gitu sedihnya gini, sesama Muslim kok bully sih gitu loh. Aku juga sedihnya begitu. Apa nih di Instagram? Di Instagram. Cuman memang sengaja tidak di blow up atau gimana juga, karena itu kan juga aibku juga ya. Jadi dibukalah aib lamaku saya. Iya, disampingkan dengan yang foto sekarang. Itu kan hinaan banget ya. Itu aku benar-benar berat di situ. But again kan everybody has their own past ya kan. Semua punya masa lalu. Bersyukur kita yang ibaratnya dulunya nakal, anak nakal, sekarang berubah, makin tua makin lebih baik, mudah-mudahan. Jangan makin tua makin ngaco ya kan. Iya benar-benar. Dan itu tadi juga karena Ramzi kan juga bilang bahwa aku itu datang di dunia entertain dengan berpakaian seperti itu karena karakter. Sebenarnya bukan keseharian, atau sebenarnya bukan dari karakter yang sutradara berikan kepadaku untuk memainkan. Jadi sebenarnya itu. dulu pun kamu sebenarnya nggak terlalu yang sebenarnya pengen harus selalu tampil seksi, enggak. Tapi emang itu udah karakter yang akhirnya terciptakan. Ya. Jadi kayak di label seperti itu karena memang semuanya mendukung lah istilahnya ya gitu. Terus akhirnya aku di label seperti itu. Sebenarnya aku juga waktu itu pengen peran-peran yang biasa-biasa, peran hijab. Tapi karena udah kebentuk dari awal, deng. Biasanya kalau entertainment gitu kan terus aja begitu. Oke, di reshape, dibentuk sama Tuhan, nggak mudah karakter. Sekarang karakternya kamu rasain apa? Kamu lebih apa? Kalau dibandingin dulu, mungkin karena pasti kan saat kita mengikut Tuhan lebih dekat, kita pasti di reshape. Yang jelek-jeleknya tuh dipotongin kan, dan it hurts, sakit. Semoga ya kan? Apa yang kamu rasain sekarang secara karakternya Five? Ya aku lebih tenang, aku lebih mengenal Allah gitu, maksudnya kan kalau kita semakin mengenal Tuhan ya, semakin kita mengenal Allah itu semakin kita cinta. Nah, untuk membuktikan cinta kita itu buktinya adalah kita patuh kan gitu. Jangan kita bilang cinta tapi gak patuh, berarti kan cinta palsu gitu kan, kata ustadznya begitu. Kalau lo cinta, lo pasti patuh. So when you say you love, it means you have to obey. Dan untuk patuh itu kan harus bayar harga ya, susah ya. Iya. Bayangkan tuh lemari baju lama gimana Mel. Aku juga bingung tuh apain tuh baju gitu kan gitu. Lo kadang-kadang kalau bongkar lemari gue juga, ini gue ngapain pakai baju ini kecil. Tuh gue ya bahannya aku sampai sekarang masih bingung sih baju-baju gue. Baju latex lo buang-buang gitu. Udah gitu ya, kan sekarang harus berganti yang besar-besar, jadi aku juga nggak langsung aku drop-dropin semua, karena kalau aku bagi juga nanti ponakanku tiba-tiba jadi seksi-seksi, nanti aku juga ikut dosanya gitu kan. Ya namanya juga kita manusia itu bodoh dan jahil ya, jadi termasuk yang ngomong ini. We live and learn ya. Nah jadi karena aku dulu nggak tahu, aku dengan mudahnya berposting seperti itu, mudahnya dengan berpakaian seperti itu,
kita tuh karena aku nggak tahu itu bakalan pertama dosa, ada dosa jairah juga. Wah, itu makin aku takut, Mel. Makanya kan aku sempat woro-woro kan di Instagram bahwa please siapapun ya yang masih menyimpan fotoku atau memposting fotoku di entah itu di media atau itu di internet yang udah terlanjur begitu. Kalau mereka mempunyai kemampuan untuk menghapusnya, please dihapus karena aku sudah bertaubat dan aku berserah diri. Artinya aku menyerahkan semua kepada Allah gitu ya. Kalau mereka masih memposting, mereka akan dapat dosa jariahnya. Nah, untuk kita memotong mata rantai itu, mari kita sama-sama gitu loh ya, sesama saudara lah istilahnya. Jangan posting lagi. Jangan posting lagi. Kalau bisa udah sepakat kita hapus semua masa lalu orang itu udah masalah sudah tutup kubur. Buku. Karakter udah cerita, rezeki udah diceritain saat udah berhijrah. Teman-teman berganti juga nggak, di reshape juga nggak sama Tuhan? Udah pasti. Karena pergaulan itu, aku selalu ingat salah satu pendetaku juga pernah bilang, tunjukin 5 orang terdekat dalam hidup kita, itu membentuk siapa karakter kita dalam hidup kita. Orang-orang 5 terdekat dalam hidup kita, karena pergaulan kita tuh bisa mengangkat kita naik ke atas, bisa menjatuhkan kita juga ke bawah. Gitu. Kadang saat kita untuk mau dekat sama Tuhan, pasti di reshape tuh dipotongin yang nggak cocok lagi sama kita, ya kan? Yang nggak masuk lagi, minggir sendiri, Tapi benar, teman-teman juga begitu. Benar. Kan gini, apalagi kan aku hijrahnya ya aku bilang sih total banget ya sampai udah cadar sampai kaget, kakakku sendiri kaget. Kok ya dilalah kersane Allah ya? Maksudnya gini, qadarullah, kok ya takdirnya ternyata ada pandemik, semua orang bercadar sekarang. Ayo gimana Mel? Terus udah gitu gini, waktu aku menghentikan semua pekerjaanku itu kan otomatis nggak ada job ya, aku masih bingung tuh cari kerjaan apa, aku belum punya. Aku merasa bahwa talentanku di dunia acting, apalagi yang aku punya ngapain gitu lagi, kan, ngapain lagi gitu. Terus akhirnya banyak teman entertain yang jobless juga banyak, jadi ada temennya. Jadi ya Allah, ternyata Allah baik sekali ya gitu. Aku merasa nggak sendirian. Jadi Allah tuh aku merasa bahwa Allah tuh pasti akan cukupkan, dimana kita kalau kita mau meninggalkan sesuatu yang buruk itu karenanya kita pasti akan dibantu lah, pasti akan di-provide. Nice. Terakhir untuk menutup vlog kita, I'm super thankful, mudah-mudahan ini menjadi perubahan yang everlasting, forever. Amin ya maksudnya ya, balik lagi, gue nggak mau ngejudge, tapi aku sendiri pribadi melihat kamu salut, dan mudah-mudahan juga itu terpancar juga dalam keseharian, dalam apapun. Walaupun kamu sekarang mungkin nggak berakting dan segala macam, apapun deh gitu dalam pekerjaan kamu, orang tuh bisa melihat, wah, Five ini memberikan dampak yang luar biasa gitu loh, Vi. Terakhir, apa sih yang lu pengenin dalam hidup lo? What is the purpose in your life right now? Tujuan hidup lo kan tadi lo bilang 40 tahun gue ngejar duit, fame segala macam, tapi sekarang kan lo lot calmer, lebih tenang, lo dapat peace juga, damai sejahtera. Apa tujuan hidup lo saat ini? Tujuan hidupku ya untuk kehidupan yang abadi. Aku pengen, semua orang bilang kan pengen masuk surga, tapi kalau tanpa usaha gimana gitu kan. Nah, usahaku adalah ke sana. Bismillah, saya minta didoakan semuanya untuk bisa istiqomah, terus tetap di tracknya, di jalannya. Benar, jangan berkanan kiri lagi. Jangan kanan kiri lagi. Terus juga support dari teman-teman yang sama-sama menuntut ilmu ataupun teman-teman yang di luar sana. Apapun itu, tolong tutup buku juga masa laluku, karena membicarakan masa lalu orang itu sama dengan membuka aib sendiri, dan itu pasti ada dosanya gitu. Jadi aku pengennya, karena aku sudah menginspirasi banyak orang yang tadinya inspirasi tren model sekarang ingin rasanya menginspirasi. Mungkin dengan aku udah berani berbicara seperti ini, aku harus aku berharap bahwa Allah itu menjadikan sebab aku untuk mendapatkan orang-orang itu dapat hidayah dari sebab dari aku. Kamu juga. Dari melalui aku, pengennya begitu. Nah, gitu. Pasangan? Amin supaya dapat banyak pasangan. Kan dulu doain. Dulu yang aku tahu kan kamu tuh senangnya foreigner, orang asing. Beberapa kali juga berdekat dengan orang asing, makanya kita suka ngobrol gitu. Iya, karena kita nyambung ya. Sekarang masih meminta itu nggak? Is it one of the list in your prayer? It's not my priority again. Iya. Jadi
karena gini, karena kalau muslim itu tidak boleh pacaran, Ya, haram ta'aruf sebenarnya. Harus ta'aruf. Nah, kemarin itu Mel jujur aja ada sebenarnya nggak ta'aruf lagi. Jadi ada yang mau apa yang Menikah, terakhir itu? ngajak kamu menikah. Nah, itu namanya apa ya kalau di Islamnya? Nazor. Orang asing. Enggak. Indonesia. Syukur-syukur Tetap orang ya. asing ya. Jarang apa itu? Ya Allah, That's good dong. And then ada beberapa yang aku dijodohkan oleh Ustadz juga. Belum ada yang cocok mungkin karena mereka nggak pede Mel dengan lu artis. ada yang begitu. Terus banyak yang nggak pede gitu. Aku pikir kok begini juga ya. Jadi pengen kebule lagi deh gitu jadinya gitu. Aku sampai nggak memohon apa-apa. gini. Aku masih ingat kamu bilang, Iya, apa? kamu itu harus kamu itu harus bikin list. Iya. Siapa tahu masih ingat dong. Oh, kamu harus bikin list. Siapa tahu nanti Tuhan nanti bakalan ngasih kamu yang ini gitu. Nah, aku jadi ingat ke situ lagi. Terus aku jadi gini. Ya Allah, kalau memang mungkin ya mudah-mudahan aku dapat bule yang soleh. Gitu masih begitu. Iya. Siapa tahu kamu jadi maksudnya perantara menjadi hal yang lebih baik juga kepada calon suami kamu, mau warga negara Indonesia kayak warga negara betul. asing kayak yang penting kan cinta Tuhan kan Iya, gitu. Jangan iya. lupa listnya Takut sama Allah, takut iya, sama di Tuhan. list. Bener di list. List itu maksudnya gini, dulu aku pernah bilang Fafi, jadi pengalaman aku dulu sama Tyson, aku kan 29 tahun baru nikah juga sama gitu. Jadi aku bikin kertas, aku list, aku taruh di dalam Alkitab, mungkin kalau Fafi taruh di Al-Qur'an gitu. Didoain terus gitu. Jadi misalnya pengen calon suami, calon istrinya seperti apa? 1, cinta Tuhan. 2, pengennya apa? Aku tulis tuh botak, pengen six pack apa 80% Dapat semua. dapat. Cuma botaknya botak rontok lagi gue, tapi kan paling nggak botak. Didoain tiap malam 8 bulan akhirnya ketemu sama Tyson gitu. Insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu kamu sudah menjadi istri Amin. ya yang Amin. soleha juga, amin. Dari laki-laki yang benar-benar bisa membawa kamu ke arah yang lebih baik juga. Amin. Senang loh ya, tetap ya. Thank tetap, you. Tetap seperti ini, tetap menginspirasi. Jujur ini yang pertama kayaknya di antara vlog-vlog yang kemarin-kemarin aku bukannya nggak mau Iya. dimintain vlog ya, bukannya nggak mau, Iya. mohon maaf. Aku tuh sebenarnya memperbaiki diri dulu. Iya, pelan-pelan ya sayang. Terutama hati. Benar. Hati itu banyak penyakit. Jadi aku melawan diriku sendiri dulu, banyak setannya. Maksudnya banyak setan mengganggu apa sih. Aku tuh benar-benar nggak bisa keluar dulu itu. Diajak begini, aku benar-benar nggak bisa. Jadi aku harus memperbaiki diri. Benar. Nah, sekarang aku berani ini dengan niatan bahwa yaitu tadi semoga untuk bisa memberikan hidayah melalui aku. Amin. Dan juga bisa menginspirasi. Yes, Dan mudah-mudahan. this is your first. The first time, thank you very much, it's an honor dan aku percaya nggak ada yang kebetulan, right? Iya. Nggak ada yang kebetulan. Iya. Dia udah didirect sama Tuhan. Thank you Iya, very much betul, for watching betul, guys. itu benar. Semoga aku selalu berharap dalam setiap vlogku, terutama hari ini juga ada nilai baik walaupun kami berbeda keyakinan, tapi tetap aku senang sekali melihat sahabatku melakukan transformasi yang luar biasa, di mana orang semakin dekat sama Tuhan. It's something to celebrate every day. Mudah-mudahan ada nilai baik yang bisa didapetin dari obrolan aku bersama dengan Five. 1, 2, 3 jawab semuanya, pengalaman mereka. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita. Bye guys, God bless you everybody.